Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Iwatu iman rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Komplek Alta Regensi Tanjung Sari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita selepas melaksanakan ibadah ini lagi nih Ustaz. Ini baru lagi. Oh, baru. Baru. Soalnya kue kaleng udah lama ini. Baru ini baru ya. Bawa Jakarta. Oh, baru Jakarta. Baik, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini, di masjid yang sama-sama kita cintai. Sementara mungkin ya rekan-rekan kita kaum muslimin, sahabat kita di sekitar Gunung Semeru ya, saat ini mungkin suasana beda dengan kita. Kabar terakhir semalam saya masih lewat kenaikan musibah besar ya. Banyak yang luka-luka bakar. Ya, banyak luka bakar. Muka-muka banyak yang hangus. Ini bukan main-main, bukan hal sepele. Coba kalau menimpa kita, alhamdulillah. Ya, tentunya kita patut juga bersyukur satu segi, kemudian yang kedua kita doakan mereka mudah-mudahan diberikan kesabaran dengan ujian yang saat ini mereka sedang hadapi. Mudah-mudahan tentunya bagi orang-orang beriman itu tetap kebaikan ya, kebaikan. Dan ini juga menjadikan ibrah pelajaran bahwa musibah bisa datang setiap saat. Musibah, ujian bisa datang setiap saat. Baik itu yang sifatnya kolektif ataupun yang sifatnya pribadi gitu ya. Ya tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jangan bebankan, jangan timpakan sesuatu yang sekiranya kita tidak mampu untuk memikulnya. Alhamdulillah, iwatiman rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan tidak lanjut musibah itu dan mudah-mudahan jadi pelajaran ibrah bagi kita yang tidak ada di luar sekitar itu, dan juga terutama bagi rakyat Indonesia, juga bagi para pemimpin yang saat ini sedang diberikan amanah untuk memimpin negara ini. Karena musibah yang timbul, musibah yang ada itu tidak pure murni masalah faktor alam saja, mungkin ada faktor kesalahan sikap manusia gitu ya. Banjir yang ada mungkin karena pohon-pohon ditebangi gitu kan ya, atau mungkin ada sikap-sikap yang kurang ini. Ya, lagu Ebit seperti itu kan ya. Bencana yang ada ini mungkin karena tangan-tangan jahil manusia itu ya. Tapi mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa orang-orang yang saat ini senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwatiman rahimakumullah. Baik, untuk pagi hari ini hari Ahad ya, kita tidak ke kitab Riyadhus Shalihin Ustaz. Ini masalah takbir dalam sholat ya, baik ucapannya ataupun di saat mengangkat ini perlulah. Tidak cuma dikontroversi, ini tidak. Ini misalnya sampai mestinya tidak ngangkat terus sah sholatnya, enggak juga gitu. Makanya ini terus kalau Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian lihat aku sholat gitu nya. Rasulullah teh sholatnya sanesa kali. Ainu ngangkatnya ainu kieu mungkin Rasulullah suatu saat kieu gitu kan ya. Tapi ulah kieu wae. Allahu Akbar. Contohnya gitu kan ya. Nah, tetap segala sesuatu mana dalilnya gitu ya. Baik, pertama jumlah takbir dalam sholat. Nah, di dalam 4 rakaat berapa? Ini sudah ada catatannya. Berapa? 21. Soal hitungnya. Jumlah takbir ya, jumlahan Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar dalam sholat yang 4 rakaat ada sekian kali ya. Oke, kita hitung ya. Kita hitung, jangan dulu takbir pertama kan Allahu Akbar ya, itu kan ucapan yang harus diucapkan Allahu Akbar ya. Nanti mengangkat tangannya juga. Untuk takbir awal, takbiratul ihram ya, takbir muka kita lewatkan dulu. Pertama begini, udahlah takbir lewat dulu supaya gampang hitungnya. Pertama kan mau ruku, ucapan ya Allahu Akbar 1. Sami Allah mantep kan? Sami Allah mantep itu. Kemudian
Allahu Akbar. Orang? 23 atau Ya lah. Allahu Akbar 2-nya. Ya. Allahu Akbar 3. Allahu Akbar 4. Allahu Akbar 5. Oke lah, 5 kali 4 20. Ditambah takbir ihram Allahu Akbar 21. Ditambah lagi kita duduk nih dalam rakaat kan ada tahiyat awal ya. Kan Allahu Akbar kan? Berarti 22. 22. So hitung dulu. Jadi ucapan takbir itu. Memang di sini ada keterangannya. Jadi 22 ucapan takbir ya, ucapan takbir. Jadi pertama takbir ketika akan ruku 1, kedua takbir ketika akan sujud 2, kemudian takbir ketika bangkit dari sujud. Allahu Akbar 3, kemudian ketika akan sujud 4, kemudian bangkit dari sujud Allahu Akbar 5 kali 4 20, kemudian takbiratul ihram, kemudian takbir bangkit dari tahiyat awal 22 ya, seperti itu ya. Nah, jadi itu ada 22. Ini berdasarkan hadis juga. Hadisnya begini, qala Ikrimatu sholaitu khalfa syekh bi Makkah fakabbaro sintaini wa isrin. Nah, ini sintai wa isrin 22 takbiratan, 22 kali takbir. Fi kulli habdin wa raf'in ya, setiap gerakan berganti posisi. Fakultu Ibnu Abbas, di sini aku berkata kepada Ibnu Abbas, innahu ahmaq, gitunya. Wah, itu orang-orang dungu kata gitu. Ternyata ini orangnya tidak disebutkan. Bagaimana kata Ibnu Abbas? Faqala sakilatka, celaka kamu gitu kan, yang menyebut hal itu. Karena apa? Sunnata Abi Qasim, sunnata Abil Qasim itu adalah betul, itu sunnahnya Abul Qasim ini sebutan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar takbir dina ucapan sholat teh ayat 22 gitu kan ya. Ini hadisnya seperti itu. Jadi Allah disebutkan Allahu Akbar gitu kan ya. Tadi saat sholat sebenarnya itu kenapa sholat harus ada asar? Ruh dari sholat itu harus ada. Jadi memang di saat kita mengangkat ucapan takbir Allahu Akbar, artinya kan Allah Maha Agung ya Pak ya, Allah Maha Besar. Jadi Allah Maha Besar teh gambaran kita artinya semua kecil. Jadi gambaran orang-orang yang sholat artinya bagaimana dalam kehidupan. Ya, artinya tidak ada yang mesti disombongkan. Allah yang Maha Besar. Makanya fawailul lil musallin, saya katakan lalai celaka orang-orang yang sholat. Dalam surat Al-Ma'un itu Pak, itu lalai dalam artian ba'da sholat, lalai ba'da sholat yang harus disoroti. Artinya apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun itu ada sahun qabla sholat, sahun fi sholat, sahun lalai ba'da sholat. Lamun sahun qabla sholat mah ya banyak, artinya mengakhir-akhirkan. Itu tetap selama belum waktu akhir sholat masih bisa diterima sholat. Itu lalai yang sifatnya bisa ditoleransi lah. Karena dalam hal tertentu boleh, misalnya kita baru capek, baru pulang, kemudian masih ada waktu, kita artinya rerehe lah, ngasuhan heula lah, supaya badan lebih fresh gitu kan ya. Nah kemudian lalai di sholat, nah itu waktu sholat kadang-kadang kita teh tidak konsentrasi full baru dia. Kalau loba urusan begitu banyak Allahu Akbar ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, naon muncul gitu nya. Waduh eta seseureun loba keneh gitu baranya cucian gitu kan ya. Aduh budak mah ya uang kuliah can beres kumaha gitu kan gitu. Tapi artinya untuk meraih kehusuan itu tentunya kita pahami apa yang kita baca, kita yakini bahwa kita sedang munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang setan selalu membisikkan anu tadi nanti ingat jadi ingat kan. Neangan eta dengan palu eta di mana gitu nya. Ayo ke salat di situ gitu banyak apa gitu. Gitu ya. Jadi lalai fi sholat, nah yang paling disoroti lalai ba'da sholat. Artinya
sedangkan sholatnya harus inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, harus bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat tetapi dalam keseharian masih menyakiti orang, masih tidak menjaga ucapannya, sifat sombong, berarti mana fungsi Allahu Akbar itu di mana? Gitu. Sedangkan sholat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita kecil, bukan berarti kita juga misalnya artinya harus rendah diri juga, enggak juga gitu kan ya. Bagi seorang muslim ya kita dalam hal menegakkan kebenaran harus tegar juga, harus berani juga gitu ya. Apalagi dengan berhadapan dengan orang-orang yang memang ada dalam kezaliman gitu kan. Nah itu, jadi lalai fi sholat yang kita soroti ba'da sholatnya ya. Maka fawailul lil musallin itu celaka itu bagi orang yang sholat tapi hasil dari sholat itu tidak ada. Hasil dari saum itu tidak ada. Saum tidak bisa menjaga, hanya bisa menjaga rasa lapar dan haus, kemudian tidak bisa menjaga ucapan, berarti kata Rasulullah saumnya sia-sia. Sah saumnya tapi pahalanya kosong. Makanya hasil dari saum itu lebih hati-hati. Jadi takwa itu la'alakum tattaqun. Jadi mudah-mudahan dari hasil saum proses 1 bulan itu menciptakan jiwa yang takwa. Anu kumaha anu takwa teh? Pernah Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, "Wahai Ubay bin Ka'ab, kaifa taqwa? Ma huwa taqwa? Apa yang disebut takwa teh?" Ubay balik bertanya, "Amas salak tatoriqun da aswaq?" Apakah engkau khalifah pernah berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Bala pernah. Kaifa amilta? Bagaimana kau bersikap? Wazdahatu wasamartu. Wazdahatu sungguh-sungguh, wasamartu hati-hati. Kadang takwa itulah yang takwa. Jadi gambaran takwa mah seperti orang yang berjalan di jalan anu pibahayaeun. Untuk segala gambar bro nanti cilaka. Hati-hati dipilih-pilih. Nah, orang yang takwa pun begitu. Nu kira-kira pipaseun mah ulah ngomongkeun. Nu kira-kira pipaseun pi amekeun mah ulah dijaga gitu ya. Berame. Ya artinya boleh tapi ulah gitu ya. Jadi takwa itu seperti itu. Ya. Jadi kembali lagi sholat yang kita laksanakan berusaha semaksimal mungkin apa yang Rasulullah contohkan. Nah masalah takbir ini tadi ucapan Allahu Akbar ternyata ada 22 kali ya. Ayat 22 kali ya. Kemudian tempat mengangkat kedua tangan harus diangkat tangan ya. Ini saya bacakan ya. Mengangkat kedua tangan ketika sholat ada 4 tempat. Imam Syafi'i mengatakan ada 3 tempat ditambah 1 tempat. Jadi 4 ya. Ada 4 tempat. Oke. Pertama, tangan yang harus diangkat takbiratul ihram. Tidak Allahu Akbar, tidak. Tangan Allahu Akbar diangkat. Satu itu. Kemudian ketika akan ruku diangkat ya. Ya oke, ini kan. Satu Allahu Akbar. Naik ruku Allahu Akbar diangkat contohnya Allahu Akbar. Kemudian ketika bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah diangkat ya. Naik sujud tuh Allahu Akbar diangkat. Awas, ini kan contohnya. Tilu tah anu kan opatna ketika bangkit dari duduk duduk tahiyat awal. Oke. Jadi setelah tahiyat awal innaka hamidum majid Allahu Akbar. Itu 4. Kalau dari sujud langsung, punten, misalnya rakaat ketiga ataupun yang dari kedua, bisa Allahu Akbar. Jadi tidak diangkat. Begitu, ya. Jadi ada 4 tempat nih. Kemudian dari tahiyat awal, Allahu Akbar. Tapi upami dari sujud langsung rakaat akbar kemudian langsung aja Allahu Akbar. Itu ada 4 tempat ya, ada 4 tempat ya seperti itu. Kumaha atuh misalnya aya nu kieu insyaallah artinya
Allah akan memberikan pahala dengan sesuai dengan seperti ilmunya itu, gitu ya. Tapi kita berusaha dengan keterangan seperti ini. Hadisnya ya, an Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ra'aitun nabiyya, aku melihat Nabi iftatahat takbira fi shalat, membuka takbir waktu sholat, farofa'a yadaihi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi. Jadi farofa mengangkat yadaihi, kedua tangannya, hina ketika takbir pertama kemudian wa idza kabbara liruku, ketika takbir untuk ruku. Jadi tangkat oke, Allahu akbar rukunya. Fa'alam mislahu, seperti itu maksudnya, diangkat tangannya. Kemudian wa idza qala, apabila mengucapkan sami Allahu liman hamidah, fa'alam mislahu, diangkat oke. Kemudian faqala rabbana walakal hamdu. Kemudian wala yaf'alu dzalika hina yasjudu wala hina yarfa'u rasahu minas sujud. Wala yaf'alu, dan tidak mengerjakan hal itu ketika akan sujud. Wala hina, dan ketika bangkit kepala dari sujud tadi. Nah ini 3 memang hadis ini. Cuma kata Imam Asy-Syafi'i tadi katakan ditambah satu lagi, yaitu setelah tahiyat awal bangkit itu diangkat, dalam keterangan seperti itu. Nah ini dalam praktek memang seperti itu ya. Jadi ketika takbir, ketika akan ruku, bangkit dari ruku, kemudian bangkit dari rakaat kedua setelah tahiyat awal. Kalau dari sujud langsung di sini wala yaf'alu dzalika hina yasjudu, dan tidak mengerjakan hal itu ketika akan sujud. Next sujud mah langsung we. Wala hina yarfa'u rasahu minas sujud, dan ketika bangkit kepala atau mengangkat kepala dari sujud. Nah, dari Allahu Akbar tidak diangkat. Cuma di sini memang tidak diterangkan setelah tahiyat awal, tidak ada. Imam Syafi'i mengatakan ada 3 tempat ditambah 1 tempat lagi, ya. Ya. Nah ini dalam sholat ya, dalam ini. Kemudian sini, oh iya di sini ada wa an ibnu Umar, tambahnya wa idza qoma, dan apabila berdiri minar rakaataini, dari rakaat kedua, rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Ini hadisnya terpisah. Berarti ada tempat ada 4 tempat ya. Nah hadirin wa rahimakumullah, yang selanjutnya ini masalah takbir aja Pak ya. Masalah takbir nih, tidak kaditu-kadir ya, tidak kaditu-kadir. Kemudian batasan mengangkat tangan. Mengangkat tangan ya, batasan mengangkat tangan ini kan beda-beda. Anu saki kita kembali kepada ini. Jadi mengenai batasan mengangkat kedua tangan, ada 2 hadis yang seolah-olah bertentangan, Yang pertama dari hadis Ibnu Umar yang dicatat oleh Imam Al-Bukhari, kemudian dan hadis Malik bin Huwairisi yang dicatat oleh Imam Muslim. Ya. Yang pertama, an Abdillah bin Umar farofa'a yadaihi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi. Nah ini dari Ibnu Umar mah farofa yadaihi, Rasulullah mengangkat kedua tangannya hina ketika yukabbiru takbir, hatta sehingga yaj'alahu menjadikan kedua tangannya hadwa mankibaihi, sejajar dengan kedua pundaknya. Tapi ulah gitu misalnya udahlah gitu ya, artinya ulah nepi ka diukur-ukur pas gitu ya udah bisa Allahu Akbar gitu ya di ini. Tapi ulah jauh teuing lah dalam prakteknya, ulah nepi Allahu Akbar gitu kan. Ini aja. Jadi hadwa mankibaihi, sejajar dengan pundak kedua pundaknya. Jadi suku pundak ini ya Allahu Akbar gitu ya. Jadi untung aduh aja gitu ya. Tapi ulah kieu teuing lah gitu ya. Nah, hadis yang kedua ini bertolak belakang seolah-olah. Ini nggak apa-apa ya. Ini hal-hal yang perlu dipublikasikan. Tuh
udah biasa harus takbirkan Allahu Akbar gitu kan ya sedikit-sedikit agak serius lah gitu ya. Jadi maksudnya karena sudah kebiasaan susah gitu ya. Seperti saya kan anak saya mah Allahu Akbar gitu kan ya. Gimana takbir gitu. Udah gitu berubah-ubah Allahu Akbar. Sah enggak salatnya? Artinya sah salatnya. Tidak sampai menjadikan. Ada yang kanan Allahu Akbar, angkat dikit deh Allahu Akbar itu ya. Juga itu jangan dipas-pasin. Ini kan hadwaman kibaihi. Nah kemudian dari An Malik bin Huwairis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara apabila takbir rafa ayadaihi mengangkat kedua tangannya hatta yuhadiya bihima udunaihi dia kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua telinganya. Jadi ada juga yang sejajar dengan kedua telinganya. Karena Rasulullah SAW kan berulang-ulang ya baru dia. Jadi ningali sahabatnya Rasulullah kan satu kieu gitu ya. Nah dari sini seolah-olah bertolak belakang pada hadis sahih semua. Makanya dalam hal ini Imam Hanafi menyebutkan bahwa hadis Ibnu Umar untuk perempuan, sementara hadis Malik bin Huwairis untuk laki-laki, kata Imam Hanafi. Tetapi Imam As-Syafi'i mengambil cara thariqatul jam'i, artinya pengkompromian, disatukan hadis itu. Jadi diambil tengah, jalan tengah. Untuk Pak Dino khusus kopi. Enggak baik Pak Dino, Pak Dino itu minum yang lain itu instan. Tidak baik. Komplit ya. Kopi hidung aja ya. Ini Pak Ustaz nggak cocok saya lihat di wajah. Benar nggak Pak Rudi? Nah kalau Imam As-Syafi'i mengambil kompromi thariqatul jam'inya dan mensikapi kedua hadis itu. Jadi beliau mengatakan hendaklah mengangkat kedua tangan itu dengan mensejajarkan kedua telapak tangan dengan kedua bahu dan kedua ujung jari dengan kedua telinga. Jadi gitu. Jadi Imam As-Syafi'i mah, jadi Imam Malik mah, Imam Hanafi mah cenah ari ieu mah keur perempuan, ieu mah keur laki-laki cenah gitunya. Padahal Imam As-Syafi'i mengatakan dikompromikan hadis itu. Jadi tadi katakan mensajadnya kedua telapak tangannya dengan bahu, kemudian ininya ujung jarinya dengan telinga gitu. Jadi gitu. Jadi hadisnya sahih semua. Tapi kumaha enak geus kebiasaan ti leutik Allahu Akbar. Sok katana naon insyaallah sok dosa euy wah bahaya ini kan. Jadi salat. Tapi artinya dengan mengetahui ini berarti kita katanya betul saja kalau gerakan-gerakan salat itu apa ya? Itu sama dengan apa ya? Refleksi senam lah gitu baru dia. Justru lebih sempurna daripada olahraga lain. Iya. Mau se-ekstrim apapun, udah dokter semua kaji ya. Gerakannya betul menurut saya. Iya, maksudnya betul dalam artian kemampuan itu. Tidak ada keharusan untuk harus itu enggak. Wah, kalau misalnya kakinya kurang, jarinya kurang, tetap aja semuanya udah terporsi. Artinya tidak mengurangi kesahan. Gitu. Hidungnya yang panjang, kali ini tidak punya hidung, tetap itu sama misalnya. Sebenarnya bukan hidung yang nempel, tapi ini yang rata gitu kan. Apalagi hidung kayak saya kelapa ini masuk air. Jadi sujudnya sanes sujudnya rata. Ini rata otomatis hidung nempel. Cuma kalau misalnya hidungnya memang agak ke dalam susah nempel gitu. Tapi kalau mau mendapatkan hitam jidatnya harus benar-benar ini jidat pertama. Kan ciri orang sholat itu satu jidatnya hitam. Asari sujud gitu yang bekas-bekas sujud sebenarnya kan tidak jadi ukuran juga ya. Asari sujudnya artinya itu digambarkan sebenarnya nanti di akhirat itu ada bekas-bekas wudu dan sujud itu Rasulullah menggambarkan. Jadi aku akan mengambil umatku dari tempat kelihatan dari bekas-bekas sujudnya gitu kan ya. Bagaimana Rasulullah engkau mengenal umatmu dengan sujud? Artinya apakah engkau tidak tahu misalnya ada sekelompok budak kemudian di kepalanya ada titik putih gitu kan ya. Jadi itu mengenal gitu. Jadi bukan berarti digambarkan sekarang harus hidung gitu kan. Ya boleh lah itu mungkin ya. Mau hidungnya bari disengaja namanya. Nah, itu tidak jadi ukurannya. Berarti masuk asal wudhu. Bagaimana lamun katanya kan setiap tetesan air itu kan itu sebagai apa ya? Sebagai penghapus dosa, sebagai apa gitu. Itu juga kadang-kadang kalau mengganggu misalnya ya dielap juga nggak apa-apa. Jadi itu sebelum bersifat apa ya istilah
majaz ya, artinya kiasan gitu ya, tidak diartikan seperti itu. Jadi tak Imam Syafi'i dengan mengangkat ini, jadi Imam Syafi'i mengatakan tidak bertentangan antara hadis Ibnu Umar dengan Khuwairis ini. Artinya mengangkat ini telapak dengan bahu, kemudian ujung jari dengan telinga. Allah. Nah, berarti ini kurang ya. Allah Akbar seperti itu ya. Oke, itu ya. Jadi hadisnya tadi An Wa'il bin Hujrin annahu absara Nabiy sallallahu alaihi wasallam hina qama ila shalat rafa'a yadayhi hatta kanata bihyalin mankibaihi wa hada bi ibhamaihi udunaihi summa kabar. Nah, gitu ya. Jadi di sini dari Wa'il bin Hujrin ini Imam Syafi'i mengatakan ada hadis yang lebih detail lagi. Dari Wa'il bin Hujrin, ia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memulai sholat mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya dan jari-jarinya sejajar dengan kedua telinganya lalu takbir. Ini hadis Abu Dawud. Jadi sebenarnya tadi Ibnu Umar ningali kawas kieu kadang-kadang ningali perhatikan gitu kan Rasul aya contoh gitu ada ningali aya keneh. Aya juga katanya ini lurus dengan telinganya, ini dengan bahunya. Tapi dari Wa'il bin Hujrin ini mengatakan ini hadis detail. Jadi dia mengatakan kedua tangan sejajar dengan kedua pundaknya dan jari-jarinya sejajar dengan kedua telinganya. Jadi ambil tengah gitu. Jadi tapi ulah kumaha nya gitu. Ulah ditinggal paste lu. Oh, jadi Ngomong gitu ya. Gaya lebih percaya itu. oh iya tadinya begitu. Itu ya, pertama tadi masalah takbir. Dalam sholat itu ada 22 takbir. Kemudian mengangkat tangan sambil takbir ada 4 ya tadi. Ketika takbir, ketika ruku, bangun dari ruku dan bangun dari tahiyat awal. Kemudian posisi tangan itu artinya sekitar lurus dengan bahu dan ujung telinga gitu kan ya. Ini seperti itu. Allahu Akbar. Nah sekarang bagaimana ucapan Allahu Akbar itu sesuai dengan di saat ngangkat atau ada juga Allahu Akbar ada gitunya. Aya oge nu Allahu Akbar geus kieu baru mengucapkan takbir gitu kan ya. Seperti itu. Nah dalam hal ini waktu mengangkat tangan, tentang waktu mengangkat kedua tangan apakah bersamaan dengan ucapan takbir Allahu Akbar lalu kemudian takbir dulu. Dalam hal ini ada 3 riwayat yang sahih yang memberi pilihan. Jadi ayat misalnya Allahu Akbar posisinya geus kieu eta aya hadisna. Aya oge anu Allah berbarengan aya Allahu Akbar misalnya kayak gini Allahu Akbar baru takbir. Nah ini seperti itu ucapan ada kan di kita ada di masyarakat ada seperti itu. Jadi di sini tentang mengangkat kedua tangan apakah bersamaan dengan ucapan Allahu Akbar atau mengangkat dulu kemudian takbir. Dalam hal ini ada 3 riwayat yang sahih yang memberikan pilihan kepada kita. Boleh. Pertama, riwayat Abdullah bin Umar yang dicatat oleh Imam Bukhari katakan qala Ibnu Umar farofa yadaihi hina yukabiru. Jadi Rasulullah mengatakan ia mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Ini berbarengan mungkin ya. Hina ketika takbir mengangkat kedua tangannya Allahu Akbar ketika takbir gitu kan ya. Itu hadis Imam Bukhari. Hadis yang kedua riwayat Abdullah bin Umar yang mencatat dicatat oleh Imam Muslimnya An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-shalat apabila berdiri untuk salat rafa yadaihi kemudian yang mengangkat kedua tangannya hatta takuna hadwa mankibaihi sehingga lurus dengan kedua bahunya summa kabarok kemudian takbir. Jadi kayak
Jadi ayo ke Allahu Akbar, ayo ke Allah gitunya. Jadi hina di sini summa kemudian. Jadi rofa ayadaihi mengangkat kedua tangannya hatta yakuna hadwa mankibai sehingga kedua tangan itu lurus dengan bahunya, kemudian summa kabaro kemudian takbir. Jadi gini. Allah Akbar gitu ya. Jadi itu barengan. Hari orang rata-rata gini, Allah barengan gitu ya. Yang ketiga nih. Nah, yang ketiga riwayat Wa'il bin Hujrin yang dicatat oleh Imam Abu Dawud. Jadi an Wa'il bin Hujrin, ini hadisnya panjang. Fakabbaro Rasulullah takbir farofa yadaihi, ia mengangkat kedua tangan ini berbarengan. Yang tadi yang pertama apa? Ia mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Di sini mah lalu ia takbir gini. Fakabaro dia takbir lalu mengangkat kedua tangan jadi Allahu Akbar takbir lah baru ngangkat tangan gitu. Gitu kan. Jadi oke. Yang pertama tadi berbarengan. Allahu Akbar. Ayo oke tadi angkat heula baru takbir. Allahu Akbar gitu. Oke. Ayo oke anu di sini takbir heula Allahu Akbar. Enggak sesuai dengan wajah kita kan ganteng sama. Lagian filosofi hidup kita ini pas. Udah ada ketinggalan? Jadi di saat ucapan takbir itu ada yang berbarengan sambil mengangkat, ada juga mengangkat dulu kemudian takbir, ada juga takbir terus mengangkat. Itu sama-sama hadisnya sahih. Jadi Imam Ahmad mengatakan, adapun aku lebih memilih hadis Ibnu Umar. Jadi berbarengan Ibnu Umar yang tadi yang pertama berbarengan. Jadi di sini Imam Ahmad berkata, adapun aku lebih memilih hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, berbarengan antara takbir dan mengangkat kedua tangan dengan pertimbangan hikmahnya pada berbarengan takbir dan mengangkat tangan itu ini adalah dapat dilihat oleh oleh makmum yang kurang pendengarannya, jadi lihat, kemudian dapat didengar oleh makmum yang tunanetra. Jadi makanya dalam sholat itu imam takbir jangan dulu takbir kecuali imam takbir gitu ya, makmum maksudnya. Jadi misal Allahu Akbar baru makmum takbir gitu kan ya. Jadi kalau misalnya Allahu Akbar padahal imam can ngangkat tangan anu praktek kayaknya Allahu Akbar gitu. Nanti makmum barengan gitu kan. Ini pertimbangan tapi semua sama. Nek Allahu Akbar heula ngangkat tangan, nek ngangkat tangan heula ucapan Allahu Akbar atau nek berbarengan. Tapi Imam Ahmad katakan aku lebih cenderung kepada hadis dari Wa'il bin Hujrin. Ya artinya ini fungsinya apa? Di saat imam mengucapkan berbarengan jadi bisa didengar oleh yang tunanetra pun, jadi nanti tidak akan mendahului si imam. Demikian pula misalnya ningali gitunya gerakannya gitu seperti itu. Nah, hadirin wa rahimakumullah, jadi ini hal-hal saya kemukakan di sini artinya hal-hal yang memang tidak menjadikan sesuatu yang fatal dalam sholat seandainya kita misalnya tidak melakukan hal itu, dan jangan beranggapan waktu sah sholatnya. Tapi kenapa tidak kita coba artinya memperbaiki lagi gitu ya, tidak ada salahnya kan ya. Jadi kan sholatnya harus terus perbaiki, terutama dalam hal bacaannya lah. Bacaannya dalam arti kita untuk meraih kehusuan teh minimal lah Al-Fatihah mah nanti apal artinya, diulang-ulang nggak apa-apa. Iftitah itu banyak pilihan. Bisa Allahumma baik baini wa bainal khotoyaya, itu bisa wajhatu wajhalilladzi, bisa kemudian subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarakasmuka, itu. Jadi iftitah itu banyak pilihan gitu ya. Jadi ada iftitah, ada istitah. Ada istitah. Kalau saya suka Allahumma baik baini, itu sedang tidak panjang kemudian maknanya bagus. Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antara aku wa bainal khotoyaya, dan kesalahanku, bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat.
bersihkanlah dosaku seperti engkau membersihkan baju putih dari kotoran. Jadi artinya enak sekali. Jadi Allahumma ba'id baini. Boleh baca wajah tu wajah dari foto Rasul itu panjang kan? Apal karena jarang dibaca tambah gitu kan ya. Sama dengan sholat jenazah, jarang sholat jenazah jadi lupa ya gitu kan ya. Seperti itu. Kumaha sholat jenazah ini misalnya kumaha apa? Ya udahlah bahas sorangannya Allah hampura dosana gitu kan misalnya. Tapi kalau bisa jangan disebut Allahumma ampura. Tetap aja Allahumma ighfir lahu, kalau yang laki-laki waghfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Nyata apa redaksi. Nah, lamun Allahu Akbar teh Allahumma ighfir lahu ge kan gitu ya. Allah ampun ya. Insyaallah berarti kita sosialisasikan karena ini fikih. Karena jarang dibaca itu masalah nasab. Karena jarang dibaca jadi pomo gitu kan ya. Ternyata gini, kalau kita lupa dengan jenazah nanti yang jenazah yang lain juga lupa ke kita. Gitu. Yang khawatir ke sana. Kalau dalam taklim karya kita masalah ngebahas kematian teh sok ya gitu sok sieun modal kita teh memang suatu saat kita kata Rasulullah aksirul hadimil lazat al maut. Jadi perbanyaklah ingat kepada sesuatu yang menghilangkan kenikmatan. Al-lazat itu al-maut. Jadi orang tahu lah lain artinya kudu inget gitu ka maut lain artinya kita teh udah ingat lamun maut orang teh naon ke persiapan itu maksudnya. Lamun ingat maut terus mah nanti kumaha. Dan salah satu rahasia artinya patut bersyukur urang teu apal iraha nek maut. Lamun apal padino 3 poe deui maot tamual ulin moal sok bayangkeun cicing lagi jadi hikmahna teh gitu maut itu ya artinya kematian itu ya akan datang ke setiap orang tapi kita tidak tahu rahasia kabayang gitu banyak geus hitung we 3 hari deui 2 hari deui sajam deui mah gitunya itu hikmahnya tidak tahu akan kematian. Nah artinya aksiru hadimil ladzat. Jadi perbanyaklah sesuatu yang menghilangkan kenikmatan. Bukan berarti inget mau aduh gitunya mau kerja kubahnya sieun atuh yang piknik kayak orang yang podang piknik wae. Jadi itu ya. Jadi perbanyak artinya perbanyak mempersiapkan apa di saat kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bekal teh geus ka mana gitu. Kalau malam dibahas Pak Oban, urang teh amal kojo teh naon ieu? Oh, urang amal pojoknya banyak membantu orang gitu ya. Itu boleh. Aduh, sholat pada kadang-kadang tahajud boro-boro tahajud subuh ke kabarangan wae misalnya. Ya enggak apa-apa kan terus. Minimal ada amal pojo, Bang. Misalnya Baiman nih, amal pojonya mungkin ya banyak sholat berjamaahnya. Ya, nanti kan tiap orang itu akan dipanggil dari pintu sodako dan ini terakhir di keluarganya. Kalau dari keluarga masih udah mau selesai, kalau di keluarga itu mau selesai. Yang belum dibagi cuma nggak cukup ini apa cokopai nggak enak sih. Door prize aja. Jadi itu ya kita kumpul artinya perbanyak ingat mati itu bukan berarti ingat maut, tapi artinya ingat apa yang dipersiapkan di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tong betah teuing lah. Tong betah di dunia, tapi bukan berarti tidak usaha juga kan. Kita hidup ini adalah untuk seperti itu. Ya intinya mudah-mudahan dalam segala aktivitas kita senantiasa dikir berarti ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah orang-orang yang senantiasa dikir akan terbimbing hidupnya. Jadi fungsi dikir seperti itu. Kemudian salah satu ingat kepada Allah itu hati menjadi tenang ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub gitu ya. Ingatlah dengan ingat kepada Allah hati dan tenang gitu. Ya minimal lah masalah-masalah ya kita serahkan kepada Allah di samping usaha. Allah Maha Kuasa, Allah Maha menolong segala banyak. Baik ikhwat iman rahimakumullah, sekali lagi tiap ahad mah tidak membaca hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Pagi ini saya kenapa sampaikan hal ini? Ini berdasarkan keterangan-keterangan dan kita insya Allah kita sudah dalam sholatnya sudah maksimal ya. Ini lebih bersifat mengingatkan kembali saja, mengingatkan kembali ucapan takbir itu berarti kan dan amin itu harus dikeraskan dan harus berbarengan dengan aminnya imam. Walau ulam
imam amin amin barengan. Karena malaikat pun mengaminkan bacaan imam itu. Amin. Awas ayat amin gitu beda artinya kita nah, amin dipanjangkan aman gitu kan amin aman gitu. Aman gitu ya. Tarawih amin. Jadi tarawih itu artinya kan apa istilahnya? Tarawih itu santai. Santai gitu ya. Tapi berbanding bertolak belakang dengan kesolatnya tarawih itu semua. Tarawih itu santai. Masa 23 rakaat 7 menit di satu daerah aneh aja gitu. Itu viral Pak Rudi kemarin. Iya. Ada juga engkong-engkong yang nanggap tarawih teh heureuy wae. Engkong-engkong teh yang nanggap tarawih karena kan tarawih teh dulu mah kan silih-silih teh banyak. Ya we di aya nu keur sujud dikitukeun gitu kan. Aduh itu mah ya zaman baheula lah, zaman baheula eta mah budak kudu ieu kudu dilatih ulah heureuy ke salat mangan sabaraha menit gitu kan ya. Baik, kembali ke tema kita. Pertama tadi takbir dalam sholat, terutama yang dari 4 rakaat itu ada 22 ucapan takbir ya. Itu tempat-tempatnya sudah kita tahu. Kemudian mengangkat tangan ketika takbir, mengangkat itu ada 4 tempat ya. Ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, bangkit dari ruku dan bangkit dari rakaat kedua itu diangkat ya. Adapun dari sujud ke atas tidak mesti diangkat. Ya, kemudian berkaitan dengan posisi tangan ketika takbir ya. Dari Ibnu Umar katanya lurus bahu. Kalau misalnya dari Malik bin Khuwairis katanya ini sejajar dengan telinga. Kemudian diambil tengah, tidak bertolak belakang. Tidak. Imam Hanafi katanya ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Tapi justru Imam Syafi'i dikompromikan thariqatul jam'i. Jadi ya artinya ini lurus dengan bahu, ini lurus dengan telinga. Tapi ulah diukur-ukur pas can ya udahlah. Dari mau takbir atau bawaan can lempeng ya. Oleh kita kudu lurus. Nanti saya disalahkan gitu kan. Pernah di kajian subuh kudu lurus. Gitu. Bisa diatur meteran. Ya udahlah. Saya sendiri kan Allah ada ini ya Allah gitu. Ini hadisnya yang harus ini ya. Harus hadisnya. Jadi ulang fika di jawab gitu. Tinggal itu imam kan. Imam suara itu kan Iya takbir itu ya. Kemudian ucapan takbir bisa berbarengan dengan mengangkat tangan. Bisa juga takbir dulu baru mengangkat tangan, ada juga yang mengangkat tangan dulu baru takbir ya. Tapi di sini katakan Imam Ahmad lebih cenderung berbarengan karena ini fungsinya makmum itu bagi mungkin yang jauh itu nanti jadi gini Allahu Akbar padahal sang angkat tangan si imam tanya mun tidak berbarengan berarti si makmum udah ikut takbir. Jadi tapi Imam Ahmad kan enaknya berbarengan karena ini fungsinya hikmahnya itu nanti makmum itu tidak mendahului itu. Ada juga Allahu Akbar baru ngangkat tangan gitu. Ada juga Allahu Akbar ada juga gini udah ngangkat tangan. Nah ini mah hadis dari Wail bin Hujrin fakabbaro ini dari Ibnu Umar farafa yadaihi hinna yukabiru jadi mengangkat tangan kedua tangannya ketika takbir. Allahu Akbar. Masalah posisi ini ya silakan disesuaikan sajalah. Artinya tidak terlalu jauh lah misalnya. Nah ini hal-hal seperti ini karena Rasulullah juga sholat kan berulang-ulang. Kadang-kadang mungkin sahabatnya ningali mah kieu gitunya. Yang kedua mah Rasulullah teh seperti itu. Tapi yang intinya gerakan-gerakan sholat itu kalau dimaknai gerakan untuk kesehatan gitunya walaupun bukan untuk kesehatan tapi orang ada yang meneliti seperti dokter Sabu kalau nggak salah ada tuh jadi gerakan sholat itu jadi untuk cara sujud, cara ruku gitu Rasulullah itu memang jadi orang tuh lebih sehat dengan sholat yang benar gitu kan ya bukan niat sholat untuk sehat bagus badan tapi akibat dari sholat yang baik hasilnya pasti sehat. Kenapa orang itu mohon maaf ya
baik Rasulullah ya kita semua sehat terus karena sholatnya yang bagus Pak, sholatnya yang betul dan banyak sholat sunatnya pasti sehat. Itu sebenarnya intinya kan di sana. Akibat dari perbuatan itu Ya, bukan tujuan efek dari ya. Insyaallah. Baik, itu mungkin ya yang bisa kita sharingkan untuk pagi hari ini berkaitan dengan salah satu bagian dari sholat, ya sholatnya adalah takbir ya. Saya rasa itu ya untuk ini kajian dicukupkan sekian saja, tidak menjadikan diperpanjang, tapi yang jelas keterangan-keterangan jelas ya. Selanjutnya kita banyak obrolan yang harus kita obrolkan ya dengan waktu yang ada. Saya selalu mengingatkan kepada ikhwat iman rahimakumullah, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita ya, baik yang terlihat oleh mata ataupun yang kita rasakan, itu hendaklah menjadikan pelajaran bagi kita ya. Jangan sampai Rasulullah jangan seperti unta sekalian. Unta mah tidak tahu kenapa diikat, kenapa dilepaskan. Jadi domba mah ditalian karena tihang, teu apal kunaon ditalian, kunaon dilepaskan. Teu mikir. Tak enak musibah yang ada itu jadi ibrah. Kunaon Allah menimpakan musibah. Itu dapat kiriman dari sahabat jamaah. Innalillahi wa inna Ya, ini yang terkena sekarang erupsi. Coba kita bayangkan kalau ini. Ya, akibat erupsi itu. Itu awan panas, sama dengan membakar kita. Oh, melepuh. Ya, bukan hanya sekedar awan turun, bukan, itu awan panas loh. Jadi ketika kita ditimpa, jangan seng juga bisa leleh, apalagi manusia. Mungkin yang dekat dengan Ini kiriman dari jemaah-jemaah di luar, karena mereka juga selalu mengikuti kita. Ini katanya terjadi sekarang itu di Lumajang. Apakah kita diam? Oke, kita nggak bisa berbuat apa-apa, tapi doa. Ya artinya jadi ibrah saja. Seperti tadi, kenapa seperti itu, kenapa tidak, itu jadi biasa lah tamah gitu. Tidak begitu, itu jadi pelajaran kita. Oh, kita harus semakin dekat kepada Allah, semakin kembali kepada hadis, ada amar ma'ruf nahi mungkar, silih geuingkeun ya, tawassobil haq wa tawassobi sabr, itu perlu dalam kehidupan ini. Jangan orang maksiat dibiarkan kembali lah, manehna urang asal ulah urang lain, jangan begitu. Sekemampuan kita cegah, nasihati, kemudian ini. Ya, namun susah dinasihati, ya udah, itu mah sudah terlepas. Kita juga kan mengajak orang, kalau misalnya ini kan kewajiban kita menyampaikan tabligh saja ya. Adapun ikut ataupun tidak itu udah di luar wewenang kita gitu kan ya. Seperti itu ikhwati rahimakumullah. Baik, kita tutup dulu, kemudian mungkin anak-anak juga sekarang jadi nggak Pak? Iya, jadi ya, oke, jam berapa diatur saja. Nanti biar seksi ini setengah 7 ya. Yang jelas kita jangan siapkan makanan-makannya, mereka biar bawa sendiri kan. Jadi mau anak-anak mau ke gunung ke Gunung Batu, Gunung Semeru. Baik, ikhwati iman rahimakumullah, sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadikan bahan kajian, bahan ilmu bagi kita untuk terus memperbaiki amalan-amalan kita. Insyaallah apa yang kita amalkan tetap akan bernilai pahala di Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk maksimal sesuai apa yang Rasulullah contohkan. Tapi jangan beranggapan tidak sesuai dengan artinya, baik hal-hal yang yang tidak prinsip itu insyaallah itu tetap Allah memberikan pahala dan kebaikan sah dalam amalannya, tetapi tidak ada salahnya untuk terus memperbaiki karena seperti itu kan, berusaha hari ini harus lebih baik dari hari kemarin seperti itu. Baiklah, terakhir kita sebelum ditutup kita senantiasa sebagaimana tadi subuh juga, salat subuh kita perlu mendoakan, minimal dorong dengan doa ya, walaupun tidak dengan materi, karena walau bagaimanapun yang saat ini di sekitar ikhwatu iman ya, ikhwat kita muslimin di sekitar Semeru itu juga saudara-saudara kita mungkin sedang diuji, minimal kita mendoakan setiap akhir sholatnya atau setiap saat, mudah-mudahan mereka yang saat ini diuji dengan Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan erupsinya Gunung Semeru ini, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran bagi yang orang-orang yang di luar. Juga buat kamu Rizky juga, khususan adanya Pak Rudi sekarang lagi masa pemulihan ya. dan masih cukup panjang juga ini lumayan di perjuangannya.
belum dibuka ya Pak Rudi ya itunya. Mata belum dibuka hasilnya, terus ini kan ada rusak juga ya, dapat kabar dari Pak Rudi ya, kita selalu doakan untuk adik kita Rizky ya, insyaallah ya, syafakallah, Amin. karena dia juga gimana pun punya anak istri, udah punya anak istri kan soalnya, jadi kita jangan pernah luput dari itu, karena mereka saudara-saudara kita. Insyaallah ya, itu mungkin salah satunya khususan buat Kang Rizky Ya, Kang Rizky ya. Mungkin Saat ini beliau memang ya siapa yang mau cilaka sih, siapa yang mau gunung meletus sih gitu kan ya. Di saat kita sabar dengan apa yang ditimpakan beliau itu akan jadi kebaikan gitu kan insyaallah. Dan tentunya mudah-mudahan untuk khusus Kang Rizky disehatkan kembali ya, cepat untuk pulih kembali dan bisa beraktivitas karena memang banyak orang-orang atau terutama keluarga terdekatnya yang tergantung pada beliau. Ya artinya mudah-mudahan jadi kebaikan insyaallah. Mungkin itu ya buat rahimakumullah, kita tutup dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah